Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan KP Nusantara. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, belum lama lah, sekitar 1 mingguan terakhir, KP Nusantara mengunggah tayangan video dari Mak Banyumas, di mana Mak Banyumas mengkritisi seorang laki-laki, seorang pria yang bikin heboh di dunia Islam karena mengaku dirinya sebagai Gus, mengaku dirinya sebagai ulama, dan mengartikan ulama dengan seenak perutnya sendiri. Gak tahu nih siapa nama pria ini, namanya katanya Sukik apa siapa gitu ya. Jadi sehingga kemudian atas kebodohannya itu, atas saya bilang ketololannya lah ya, karena dari bahasanya, dari argumentasinya sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang alim dalam ilmu agama. Sehingga kemudian dia mengartikan, menerjemahkan sebuah ayat tentang ulama, yang pada kesimpulannya dia mengatakan bahwa yang namanya ulama tidak hanya dari manusia, tapi binatang, buaya, kambing, ayam, dan lain sebagainya bisa menjadi ulama. Demikian menurut versinya seorang laki-laki yang katanya Sukik siapa itu ya. Nah, otomatis pernyataan sengawur-ngawurnya ini kemudian dikritisi oleh Mak Banyumas bahwa itu adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Salah. Nah, Mak Banyumas ini memang salah satu dari kru KP Nusantara. Nah, statement dari Mak Banyumas ini kemudian ditanggapi oleh Sukik itu. Dia mengatakan bahwa mak rempong, mak cebong, bahkan di depan sekumpulan orang kelihatannya begitu. Si Sukik ini menunjukkan emosinya mau memukul Mak Banyumas atas statement yang mengkritisi dirinya itu. Ini mama rempong namanya ya. Itu akun-akun cebong. Kamu daripada ngurus saya, Yusuf Mansur itu viral. Ya kan banyak melaporkan. Kenapa kamu nggak ngurus Yusuf Mansur? Apakah dekat sama Jokowi? Tuan Guru Bajang dulu kena kasus diperiksa KPK. Kenapa kamu nggak ngurus Tuan Guru Bajang? Bong cebong. Kenapa kamu nggak negur? Aku tak tokok kau ya. Kenapa kamu nggak negur? Pernyataan tidak ada seorang ahli agama, tokoh agama, ulama yang pernah mengartikan binatang bisa masuk dalam kategori ulama. Tetapi sayangnya karena sekali lagi ketololannya, kebodohannya, kemudian dia tidak justru merasa sadar, diingatkan oleh banyak orang, tapi justru semakin menunjukkan kesombongannya, ketololannya, mengatakan mau apa kalau dia merasa benar dengan tafsirannya itu gitu. Saya ngomong sama cebong-cebong yang di YouTube itu. Katanya saya salah tafsir. Siapa yang takut kepada Allah itu ulama, mau manusia mau binatang. Katanya saya salah tafsir. Nih sekarang tak jelaskan ya. Buayanya seolah-olah ngerti kalau sapi itu hamil.
nggak jadi dimakan sama buayanya. Karena di dalam perut sapi itu ada janin. Menurut saya itu ulama. Menurut saya. Harap dimaklumi lah ya, yang namanya kepalsuan, yang palsu-palsu, mengaku-ngaku bukan aslinya ya seperti itu gitu. Kalau yang ulama asli tentu ketika diperingatkan, dikasih masukan oleh orang yang lebih tahu, lebih ngerti di bidangnya, pasti akan berterima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Tapi beda dengan laki-laki yang nggak tahu nih latar belakangnya seperti apa, pendidikan agamanya di mana, yang sepertinya tidak mengenyam latar pendidikan agama yang meyakinkan. Di dalam perkembangan sejarah Islam memang tidak asing, tidak aneh sih kalau tentang fenomena munculnya nabi palsu. Ya, apalagi jangankan ulama palsu ya, nabi pun pernah ada yang mengaku-ngaku nabi. Mengaku-ngaku nabi padahal dia bukan nabi, itu disebut nabi palsu. Ya pernah, saya kira orang yang pernah belajar sejarah Islam pernah mengenal nama Musailamah al-Kadzab itu, nabi palsu itu gitu. Nah, apalagi di level yang di bawahnya nabi, yakni ulama, tentu saja tidak aneh lah ya, tidak asing kalau kemudian muncul juga ulama-ulama palsu. Nah, di dalam perkembangan sejarah Islam terkait Indonesia yang jauh eranya dari era Nabi, kita pernah mengenal Senuk Grogonya, dia juga ulama palsu. Artinya apa? Dia kalau ini masih mending, dia mempelajari ilmu agama tetapi dengan motivasi tertentu untuk merusak Islam dari dalam. Yang lebih parah adalah ketika dia memang tidak pernah mempelajari ilmu agama, bodoh dalam ilmu agama, tolol dalam ilmu agama, tapi mengaku nabi, mengaku ulama. Ini lebih jahat dari itu. Kemudian dia memakai baju-baju kebesaran ulama, menyerupai ulama, dan mendakwahkan diri berceramah di beberapa tempat atas ilmu agama. Ini sungguh sesat dan menyesatkan. Sesat bagi dia sendiri dan menyesatkan banyak orang. Nggak usah jauh-jauh lah, kalau ada orang yang bukan dokter, dia tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran, tiba-tiba dia memakai baju dokter, berceramah keliling tentang ilmu kedokteran dan membuka praktek pengobatan. Kira-kira menurut Anda seperti apa? Harus diapakan orang ini? Tentu saja, ini adalah, kalau ada orang begitu namanya dokter palsu atau dokter gadungan, dan pasti akan ditangani oleh aparat keamanan, akan ditangkap dan diberikan sanksi oleh aparat keamanan kita karena mengaku-ngaku sebagai seorang dokter padahal dia bukan dokter. Nah, mestinya orang yang bukan ulama kemudian ngaku-ngaku ulama dan berceramah atas nama ulama, mestinya juga harus dikenai hal yang sama tentu saja oleh institusi yang menangani agama Islam ini. Kalau dokter ya mungkin oleh IDI, nah kalau ulama oleh siapa nih, nggak tahu di Indonesia. Mungkin ada MUI, ada Departemen Agama. Bahkan mungkin aparat keamanan kalau memang dia langgar undang-undang di negara ini. Tapi nggak tahu nih, sampai hari ini belum ada kabar bahwa ulama-ulama palsu di tanah air ini ditertibkan. Hari ini kita belum melihat perkembangan yang berarti. Mestinya majelis ulama sih mestinya. Atau polisi juga sebenarnya bisa kalau memang dianggap bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang mengaku-ngaku ulama ini adalah sebuah statement, sebuah ceramah-ceramah yang membahayakan persatuan nasional. Nah, mudah-mudahan fenomena ini sih diambil sikap tegas lah ya oleh Departemen Agama, Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia, atau oleh Kepolisian Republik Indonesia demi menempatkan hal pada
tempatnya, demi marwah baik Islam, demi marwah baik ulama. Karena saya kira itulah tujuan dibentuk adanya majelis ulama di Indonesia ya, agar menertibkan tentang keulamaan, tentang ulama apa, siapa, dan harus bagaimana ulama itu. Seandainya kemudian tidak sanggup menangani orang-orang semacam ini, ulama-ulama palsu, ya apa gunanya dibikin MUI. Saya kira lebih baik tidak usah ada MUI, lebih baik nggak usah ada MUI saja kalau begitu. Biarkan ormas-ormas yang ada di Indonesia semacam NU, Muhammadiyah, atau yang lain yang akan menangani itu gitu. Nah, sekali lagi bahwa fenomena memalsukan diri di balik jubah agama memang sering terjadi di sejarah perkembangan Islam ini. Ada nabi palsu, ada ulama palsu, bahkan ada Tuhan palsu. Pada masa akhir zaman ini nantinya bahkan tidak hanya nabi yang akan dipalsukan, tidak hanya ulama yang akan dipalsukan, tapi Tuhan sendiri akan dipalsukan oleh seorang makhluk yang saya kira Anda semua tahu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari makhluk yang akan mengaku diri sebagai Tuhan itu. Siapakah dia? Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Kita berdoa mudah-mudahan terhindar dari fitnah Dajjal yang akan mengaku sebagai Tuhan di akhir zaman itu. Nah, oleh karena itulah kalau kemudian pria mengaku-ngaku ulama, ya tidak asing. Tinggal kita percaya atau tidak gitu. Tidak aneh. Ya sangat niscaya terjadi di akhir zaman ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugih, krungokna ge. Kok kowe sapa? Arep banding-bandingna kok TGB. Arep banding-bandingna ngambil TGB. Dia itu hafiz, dokter, jelas keilmuannya. Nah kok si sapa? Bukan bakul softtek. Udah level sales bakul lumpruk kok. Kowe wis bolak-balik tak salah tafsir. Wis dielingna nang para kiai. Kowe ora mudeng-mudeng bae. Kowe karepe apa? Rusak